Lausemi. Iya. Nah, udah nonton belum film yang baru nih? Judulnya Oppenheimer. Keren loh, Lausemi. Tahu nggak? Film apaan tuh Lose? Itu bukan tipe aku Aduh. Aku mah nontonnya Barbie aja, lucu. Oppenheimer itu seru banget Lause. Harus kudu wajib nonton. Nah, mau. itu tuh tentang penemu bom atom. Loh, Hmm. loh. Penemu bom atom itu bukannya si siapa? Albert Einstein bukan? Nah, bukan ternyata Oh, gitu. Nah, ini ada video yang menerangkan tentang Oppenheimer. Yuk kita lihat dulu yuk. Oke. Siapakah penemu bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki? Selama ini kita taunya Albert Einstein kan penemunya. Nah, itu miskonsepsi. Bener sih, Albert Einstein itu pinter banget. Dan dia penemu teori E sama dengan MC kuadrat yang merupakan dasar teori yang digunakan dalam pembuatan bom atom. Tapi sebenarnya siapa sih yang bikin bom atom? Bukan Einstein loh. Nah, penemu tulen dari bom atom namanya Julius Robert Oppenheimer. Oppenheimer terinspirasi dari teori Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Nah, dari teori ini, maka dia membuat bom atom. Oppenheimer adalah seorang Amerika keturunan Yahudi. Dia sangat benci Nazi Hitler. Maka dia fokus kepada penemuan senjata untuk menghentikan diktator seperti Hitler dan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Setelah sukses menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Oppenheimer berpesan bahwa senjata nuklir harusnya membuat manusia bersatu. Oh gitu ya, ya. Ternyata si Oppenheimer itu yang nemuin bom atom ya. Ya. Tapi pakai teori Einstein gitu ya. Aduh, jadi ngejelimet nontonnya Mending juga nonton Barbie loh, lucu unyu-unyu. Aduh, tadi dicuekin nih. Seru nih ya pembincangannya. Kebetulan aku baru aja nonton ya film Oppenheimer. Lihat nih. Wih, dress code-nya. Mirip loh. Ya. Meskipun gini tapi aku nggak bawa bom ya. Nah Lose kalau Barbie kayaknya aku nggak mau nonton di Losemi. Ini terlalu ringan ya. Nah tapi ngomong-ngomong ya, ada satu hal yang menarik dari film Oppenheimer. Jadi di akhir filmnya itu ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Oppenheimer ya. Dia katakan gini, bahwa senjata nuklir itu harusnya bisa membuat manusia itu bersatu. Nah, Lose setuju nggak dengan pernyataannya ini? Saya mah bingung Lose udah jelas Lose, bom atom itu kan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki ya kan? Gimana manusia bisa bersatu coba? Mungkin maksudnya itu gara-gara Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhi bom atom, terus hancur semua. Akhirnya Perang Dunia yang Kedua itu berakhir deh. Gitu kali ya? Ya mungkin juga ya Lose. Nah di salah satu bagian filmnya juga Oppenheimer tuh terlihat menyesal banget ya bahwa dia itu telah menciptakan bom atom gitu. Menyesal karena penemuannya itu akhirnya membuat banyak orang itu meninggal gitu. Ratusan ribu orang menjadi korban. Iya sih, memang sih di film itu juga diceritain kalau dia tuh nyesel. Makanya salah sendiri bikin penemuan kok yang bukan untuk bunuh orang kayak gitu. Iya, nah langsung kita ngomongin soal inventors ya, penemu. Nah di dunia ini tidak ada inventors itu yang sempurna ya. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang brilian, tetapi tetap mereka tuh tidak bisa memahami secara sempurna, secara utuh dampak-dampak negatif yang mungkin bisa muncul dari penemuan mereka. Ya, kenapa? Karena kita tahu mereka juga adalah manusia berdosa dan temuan-temuan mereka juga digunakan oleh manusia berdosa. Ya mungkin inventor itu ketika mereka mau menciptakan sesuatu, mereka banyak motif yang baik ya, yang luhur gitu di balik temuan mereka. Tapi bisa aja pemakainya itu malah menggunakan temuan mereka itu untuk hal-hal yang negatif ya. Dan penemu tidak bisa berbuat apa-apa ketika hal itu terjadi. Nah, orang-orang seperti Oppenheimer itu pinter banget ya sampai bisa menemukan sesuatu yang spektakuler ya, seperti bom atom yang luar biasa dampaknya begitu sangat negatif ya, begitu sangat besar. Dan mereka ya terbatas gitu meskipun penemuannya itu hebat. Nah, beda dengan Allah ya, the great creator, pencipta yang teragung terbesar.
Ketika Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kita bisa baca di Kejadian 1 ya dan Kejadian 2. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang mungkin terjadi dengan ciptaannya. Dan dia bisa bertindak atas ciptaannya itu. Allah tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Dia segera rancangkan rancangan keselamatan dalam Kristus Yesus. Allah juga tahu bahwa manusia itu bisa gagal ya untuk menjalankan mandat memelihara dan menguasai bumi gitu. Nah, Allah beri kesadaran bagi sebagian manusia untuk bisa berjuang menjaga kelestarian alam begitu. Nah, dalam kitab Kejadian, setiap Allah selesai menciptakan sesuatu, Allah itu bilang ya, ciptaannya itu sungguh amat Baik. baik. Ya. Nah, rasa Allah itu bukan hanya bisa mencipta dengan baik, dia juga bisa memelihara dan menjaga ciptaannya itu akan tetap dalam keadaan yang baik. Nah, beda banget ya dengan inventors yang adalah manusia. Ciptakan sesuatu bisa aja baik, tetapi dampak negatif dia nggak tahu. Dan bagaimana mengatasi dampak-dampak yang negatif dia nggak bisa gitu. Berbeda dengan Tuhan, dia bisa ciptakan dengan baik. Ketika ada dampak negatif, dia bisa lakukan sesuatu gitu untuk bisa mengatasi dampak-dampak yang negatif itu. Nah, itu bedanya ya. Allah, the great creator, dengan penemu-penemu yang bisa kita ketahui hari ini. Gitu. Maksudnya jadi inget nih, ada teori namanya Big Bang Theory. Ya, Itu loh yang teori yang mengatakan meletus tuh. mengatakan bahwa asal mula dunia ini tuh dan alam semesta ya, asalnya dari sebuah ledakan yang besar. Lah, kita lihat dari peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, ledakan bom atom aja menghancurkan segalanya ya. Gimana ledakan yang lebih besar bisa mencipta langit dan bumi coba? Manusia Lause kadang pikirannya rumit ya, complicated aku. Ya, sampai hari ini memang teori Big Bang itu jadi salah satu teori utama yang dirujuk ya oleh banyak kita untuk menjelaskan asal-usul dari alam semesta. Ya, ini salah satu teori dominan ya, dan ada teori-teori yang lain ya, teori evolusi dan seterusnya. Nah, saya jelaskan sedikit ya, di dalam teori Big Bang ini dijelaskan bahwa alam semesta itu berawal dari yang hanya ya sebuah single primordial atom dikatakan ya. Satu atom yang singular yang kuno ya, yang mungkin usianya jutaan miliaran tahun kita nggak tahu berapa ya. Dan atom itu yang singular ini meledak, kemudian ya terus bergerak, terus berkembang ya, dan terjadilah galaksi-galaksi gitu. Nah, teori ini sebenarnya berkembang itu setelah ya Edwin Hubble ya pada tahun 1920-an itu dia bikin satu teleskop yang pada masa itu canggih banget ya, sehingga dia bisa mengobservasi universe ya, ya tata surya kita ini. Dia bisa observe dan dia menemukan bahwa ternyata galaksi kita, Bima Sakti ya atau Milky Way itu bukan satu-satunya galaksi. Milky Way itu hanya salah satu dari jutaan galaksi lain di alam semesta gitu. Nah, selain itu dia juga menemukan bahwa ternyata galaksi-galaksi ini tuh bergerak menjauhi satu sama lain gitu. Jadi semakin menjauhi ya, semakin expand gitu, semakin membesar dan terus berkembang. Nah, dari pengamatan itu akhirnya seorang ya astronom ya dari Belgia bernama Georges Lemaitre ya, kalau saya salah pronounce-nya mungkin bisa dikoreksi. Dia itu membangun satu hipotesis ya, satu praduga, satu ide gitu dari, by the way dia juga seorang pendeta loh, hebat ya. Pendeta, astronom, fisikis. Hebat banget. Hebat ya. Dia bikin satu ide, satu hipotesa bahwa karena tadi ya ada satu gaya di mana alam semesta itu semakin menjauhi satu sama lain, bergerak semakin menjauhi. Dia berpikir bahwa mungkin ya jutaan tahun yang lalu karena mereka menjauh, dulunya mereka itu dekat gitu. Ya, bukan jauh di mata, dekat di hati gitu ya. Dulunya karena sekarang jauh, dulunya itu dekat sebenarnya ya. Mungkin puluhan atau jutaan tahun yang lalu alam semesta yang besar ini dulunya lebih kecil gitu. Dan bahkan miliaran tahun yang lalu segala sesuatu dalam semesta ini malah justru adalah satu kesatuan ya, singular atom tadi yang padat, yang satu. Yang kemudian meledak dan karena ledakannya itu akhirnya menjauhi satu sama lain.
Ya bisa kebayang ya, coba diimajinasikan gitu. Nah, ini kemudian ide ini menjadi populer dan akhirnya dikenal sebagai teori Big Bang, ya, Big Bang Theory. Nah, tapi teori ini tidak mengantar kita kepada satu kepastian sebenarnya mengenai asal-usul dari alam semesta. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan ya, misalnya dari mana asal-usul dari singular atom itu? Gitu. Kemudian apa yang menyebabkan dia meledak gitu dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang itu sifatnya masih menjadi misteri gitu. Jadi mungkin meledak dan menyebar tapi tidak sampai ke ujung gitu. Dari mana asalnya, bagaimana proses meledaknya dan seterusnya. Sampai sekarang itu menjadi satu misteri dan mungkin akan terus menjadi misteri. Nah, tapi perspektif firman Tuhan dari Alkitab ya di dalam kitab Kejadian 1 dan 2 itu dengan jelas dan pasti ya menyatakan kepada kita bahwa dunia dan alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan ya, the great creator ya. At the beginning God created dan seterusnya. Jadi pada mulanya ya. Jadi sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum segala sesuatu itu eksis, alam semesta ini, bumi ya dan isi bumi, tata surya, galaksi-galaksi itu ada. Sebelum itu ada, Tuhan itu terlebih dahulu ada. Dan Tuhan itulah pada mulanya ketika dia mengenalkan waktu pada ciptaannya ini, dia memulai waktu dan dia menciptakan ya segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta hari ini. Jadi kalau seandainya misalnya ya kita mau coba berpikir, memang alam semesta ini terjadi dari ledakan itu, ujung daripada ledakan itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah itu sendiri yang menjadikan alam semesta ini. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan saja meledak, kebetulan saja ada, tapi ada sesuatu, ada pemikirnya, ada perancangnya, dan ada penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Untuk apa sih Tuhan melakukan itu gitu ya? Yaitu untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Dia menciptakan untuk menyatakan siapa dirinya, dia ingin dikenal ya oleh manusia sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang kreatif, Allah yang detail dan seterusnya. Dan itu kita semua bisa lihat di dalam ciptaan Tuhan gitu. Selain daripada itu, Tuhan juga menciptakan bumi dan segala isinya itu untuk menyediakan tempat terbaik bagi seluruh ciptaannya. Ya, hewan, tumbuhan dan seterusnya. Kalau kita baca di Kejadian 1, itu sangat detail ya diciptakan Tuhan. Langit, air, daratan, ya, hewan-hewan, tumbuhan. Dan itu semuanya tuh diciptakan tepat gitu. Sesuai ya. Feature dari setiap ciptaan itu tepat sesuai dengan habitatnya gitu. Dan itu Tuhan pikirkan dengan sangat luar biasa ya. Nggak kebayang kan, salah satu aja nggak ada misalnya, ya nggak ada langit gitu. Nggak ada lapisan ozon ya, kita gimana matahari akan menyinari kita langsung. Atau misalnya ikan yang di darat gitu dan seterusnya, itu akan sangat-sangat weird sekali gitu ya, akan awkward sekali ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan ciptakan dengan tepat, dengan sangat indah dan proper gitu. Ya untuk ciptaannya. Dan secara khusus, ya lebih khusus lagi yaitu manusia sebenarnya. Makanya manusia itu dijelaskan dicipta itu setelah segala sesuatu selesai, kemudian manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kenapa begitu? Karena ciptaan yang sebelum manusia itu adalah tempat bagi manusia untuk bisa hidup gitu. Ya, jadi segala sesuatunya di-prepare, kemudian manusianya diciptakan Tuhan. Jadi alam semesta ini diciptakan begitu sangat indah supaya kita itu sebagai manusia itu bisa hidup ya dan bisa menjalankan perintah-perintah Tuhan gitu. Ya, karena kita itu ya adalah kesayangan Tuhan gitu. Manusia itu adalah kesayangan Tuhan dan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, Tuhan itu menaruh sesuatu yang spesial di dalam diri kita. Ya, naturnya kita dicipta segambar dan serupa Allah. Diciptakan, ditempatkan di tempat yang tepat bagi kita. Tuhan punya satu planning yang sangat besar bagi manusia ya. Dan di Kejadian 2 itu sudah Tuhan jelaskan. Beranak cuculah, ya, kuasai, penuhilah bumi, tundukkanlah gitu. Ya, artinya kita itu jadi wakil Tuhan untuk mengelola ciptaan Tuhan ya, khususnya di bumi ini. Nah, itu satu kebenaran yang indah ketika kita melihat penciptaan
mencoba mencari jawaban tentang asal-usul penciptaan di dalam firman Tuhan gitu. Dan dijelaskan dengan sangat lengkap. Ya, ujungnya tuh ketemu. Bener ya. Allah itu maha kuasa ya, Iya Naomi. betul. Bersyukur ya kalau kita bisa percaya kepada Allah yang bisa menciptakan ya dari awal ya, sang pencipta langit dan bumi ya. Kekuatannya itu nggak ada batasnya. Iya. Kekuasaannya melebihi langit, bintang, bulan, matahari, semuanya. Ya, tapi yang menurut saya harus paling kita syukuri adalah Tuhan yang begitu hebat ya, yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita itu diberikan satu privilege, satu kesempatan, yaitu kita bisa memanggil dia itu sebagai sebutan apa? Bapa. Ya, kita tuh jadi anak-anaknya, keren nggak ya? Dia yang besar, yang maha kuasa tadi, menciptakan langit dan bumi, dan kita tuh hanya sekedar ciptaan. Tetapi dia memberikan satu peluang bagi kita untuk memiliki satu relasi yang begitu sangat dekat, akrab, yang penuh kasih, dan dia itu jadi Bapa kita, dan kita itu jadi anak-anaknya. Ya, dan di dalam Kristus Yesus, kita menjadi anak-anak daripada pencipta, the great creator. Dan itu satu hal yang sangat-sangat kita syukuri. Karena Tuhan mencipta kita bukan hanya pengen kita tuh jadi action figure gitu ya, diorama ya. Enggak. Tuhan itu pengen kita itu berelasi dengan dia. Berelasi. Ya. Bukan hanya sekedar ada, tetapi berelasi dengan pencipta kita. Ya. Pencipta yang menciptakan kita, memelihara kita, menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus, dan nantinya akan memuliakan kita ketika kita dipanggil kembali menuju kepada kekekalan. Gitu. Nah, jadi Naomi, Bapak kamu pencipta langit dan bumi ya? Iya dong. Kok kamu tahu? Gitu dong. Bapak kita dong. Iya benar Bapak kita ya. Waduh, seru banget nih pembahasan firman Tuhan kali ini ya, di podcast kali ini ya. Terima kasih Lause Dedi untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Sama-sama, Iya, terima kasih juga ya buat lause-lause dan parents yang sudah mau join di podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.